Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai sejarah inklusi. Pertama tentang era pengasingan. Jadi waktu sebelum tahun 1700-an itu dulu dunia belum sepintar sekarang dalam memahami perbedaan fisik atau mental. Jika ada anak yang lahir dengan disabilitas, orang-orang zaman itu menganggapnya sebagai nasib buruk, kutukan, atau sesuatu yang memalukan. Nah, nasib anak-anak tuh mereka jadi tidak sekolah sama sekali. Jadi kondisinya tuh alih-alih dibantu, mereka justru dijauhkan dan dari keramaian atau hanya dikurung dalam rumah. Masyarakat menganggap mereka tidak berdaya dan hanya menjadi beban bagi orang lain. Nah, selanjutnya ada materi kedua yaitu munculnya model medis. Yaitu pada tahun 1800-an sampai awal 1900-an. Pada masa ini tuh cara pandang orang itu udah mulai pada bergeser. Orang itu jadi nggak menyalahkan kutukan gitu, melainkan melihat disabilitas sebagai masalah kesehatan atau penyakit yang harus diperbaiki atau diobati. Ini tuh pas udah mulai munculnya adanya sekolah SLB, sekolah khusus berkebutuhan khusus. Nah, ini tuh karena dianggap anak-anak ini dianggap sakit, jadi mereka tuh dipisahkan dari anak-anak umum dan dimasukkan ke sekolah khusus berasrama. Tujuannya tuh baik ingin mengajar mereka, tapi caranya masih membedakan antara anak normal sama tidak normal. Jadi di sini ada penemuan Braille. Salah satunya ini pahlawan di era saat ini tuh ada Louis Braille. Ia menciptakan sistem titik-titik timbul yang bisa diraba. Jadi dampaknya tuh buat anak tunanetra yang tadinya dianggap tidak bisa belajar, tiba-tiba punya cara untuk membaca dan menulis sendiri. Ini tuh menjadi kunci kemandirian pertama bagi teman-teman dari tunanetra. Nah, selanjutnya ada perkembangan guru dan metodenya. Ini tuh masuk pada abad ke-20. Orang-orang tuh mulai sadar bahwa mengajar anak berkebutuhan khusus itu butuh keahlian berbeda. Jadi ada sekolah yang mulai semakin banyak sekolah khusus gitu untuk kesulitan yang mendengar, melihat, atau anak dengan hambatan fisik lainnya. Terus kemudian juga ada guru yang mulai dilatih. Jadi guru tidak lagi hanya mengajar pelajaran umum, tapi mulai diajarkan teknik khusus seperti bahasa isyarat atau cara menangani perilaku tertentu. Di sini tuh baru tuh cikal bakal pemahaman bahwa setiap anak belajar dengan cara yang berbeda-beda. Ini tuh dulu mereka dibuang pas di era pengasingan, tidak dianggap lah, kemudian dipisahkan untuk diajari atau anggapannya diobati melalui model medisnya itu. Tahap selanjutnya tuh dalam sejarah yang akan muncul ke inklusi adalah bagaimana membawa mereka kembali belajar bersama-sama di satu sekolah yang sama. Gerakan hak sipil pasca Perang Dunia Kedua, di mana pada tahun 1950-an dan 1960-an, gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat mendorong perhatian terhadap hak penyandang disabilitas, di mana kesadaran dunia mulai bangkit bahwa pendidikan adalah hak asasi, bukan belas kasihan. Pendidikan mulai dipandang sebagai hak semua individu tanpa adanya diskriminasi. Orang tua juga mulai menuntut agar anaknya tidak dikucilkan dalam sistem pendidikan. Kemudian pada tahun 1975 disahkan Undang-Undang Education for All Handicapped Children Act di Amerika Serikat, di mana undang-undang ini mewajibkan bagi sekolah untuk memberikan pendidikan bagi semua anak dengan disabilitas. Sejarah pendidikan inklusif. Yang pertama ada Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Deklarasi Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 menjadi dasar penting bagi pendidikan inklusif. Pada pasal 26 menyatakan bahwa semua orang memiliki hak atas pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Deklarasi ini menegaskan bahwa pendidikan dasar harus dapat diakses oleh semua orang dan pendidikan harus membantu mengembangkan potensi manusia secara penuh. Ini adalah akar pertama yang menegaskan tidak boleh adanya diskriminasi dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya itu ada The Salamanca Statement pada tahun 1994. The Salamanca Statement atau Deklarasi Salamanca merupakan deklarasi yang dibuat oleh UNESCO pada tahun 1994. Pada saat itu, 92 negara itu sepakat bahwa sekolah reguler harus dapat menerima siswa inklusif. Nah, menurut Deklarasi Salamanca, cara paling efektif untuk menurunkan diskriminasi dan menciptakan masyarakat yang aman
adalah dengan menerima siswa inklusif di sekolah reguler dengan menyesuaikan kebutuhan mereka. Oke, yang ketiga ada UN Conventions on the Rights of Persons with Disabilities tahun 2006. Nah, United Nations melalui Conventions on the Rights of Persons with Disabilities atau CRPD tahun 2006 menjadi tonggak penting dalam perkembangan pendidikan inklusif di dunia. Nah, konvensi ini tuh lahir karena penyandang disabilitas selama bertahun-tahun mengalami diskriminasi. Salah satunya sulit untuk mengakses pendidikan di sekolah umum. Nah, melalui CRPD ini, dunia mulai menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan semua orang, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan tanpa diskriminasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi tentang evolusi paradigma sistem. Yang pertama, kita akan membahas tentang paradigma segregasi atau terpisah. Nah, paradigma segregasi adalah sistem pendidikan yang memisahkan anak disabilitas dari anak non-disabilitas. Nah, dalam sistem ini tuh, anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah khusus yang terpisah dari sekolah umum seperti anak-anak lainnya. Contohnya, sekolah luar biasa atau di SLB. Nah, paradigma ini tuh berkembang pada abad ke-19 ketika masyarakat ini tuh masih memandang disabilitas sebagai kelemahan atau hambatan yang membuat anak ini dianggap tidak mampu untuk belajar di sekolah umum. Nah, karena itu anak disabilitas ditempatkan di lembaga khusus sesuai dengan jenis hambatannya. Contohnya, sekolah tunanetra untuk siswa yang tunanetra dan sekolah tunarungu untuk siswa yang tunarungu dan tunagrahita untuk anak yang memiliki hambatan tunagrahita. Ciri utama dalam sistem paradigma segregasi ini yaitu anak disabilitas dipisahkan dari sekolah umum. Kedua, pembelajaran dilakukan di sekolah khusus. Ketiga, interaksi dengan anak non-disabilitas sangat terbatas atau bahkan tidak ada. Yang keempat, pendidikan berfokus pada kekurangan atau hambatan anak. Nah, tetapi karena sistem segregasi ini dianggap memperkuat diskriminasi, sehingga paradigma segregasi ini kemudian mulai ditinggalkan. Dan dunia pendidikan berkembang menuju paradigma integrasi dan akhirnya paradigma inklusi, yaitu sistem pendidikan yang menerima semua anak belajar bersama dalam satu lingkungan sekolah tanpa diskriminasi. Nah, paradigma integrasi ini adalah sistem pendidikan di mana anak berkebutuhan khusus itu mulai dimasukkan ke sekolah umum. Namun, dalam sistem ini dianggap harus menyesuaikan diri dengan aturan dan sistem sekolah yang sudah ada. Sekolah itu tuh belum banyak melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan siswa gitu. Nah, si anak berkebutuhan khusus ini dituntut mengikuti kurikulum dan cara belajar yang sama seperti siswa lainnya gitu di sekolah tersebut. Jika mereka kesulitan mengikuti pembelajaran, maka sering dianggap nggak cocok gitu berada di sekolah umum yang dia masuki itu sekolah negeri ataupun sekolah IT gitu. Nah, jadi pada paradigma integrasi ini tanggung jawab penyesuaian itu tuh lebih banyak dibebankan kepada si anak berkebutuhan khusus tersebut gitu. Nah, selanjutnya mengenai paradigma inklusi. Nah, paradigma inklusi ini merupakan perkembangan yang lebih maju gitu dibanding paradigma integrasi gitu. Nah, dalam paradigma ini semua anak itu tuh bersama di sekolah yang sama tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial maupun latar belakang si anak tersebut gitu. Nah, sekolah yang menyesuaikan sistem pembelajaran itu, terus kurikulum, metode mengajar dan lingkungan agar sesuai dengan kebutuhan semua siswa gitu. Nah, anak berkebutuhan khusus ini enggak lagi dianggap berbeda atau sebagai tamu, tetapi menjadi bagian penuh dari lingkungan si sekolah tersebut gitu. Nah, paradigma inklusi ini menekankan penghargaan terhadap keberagaman dan hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang setara serta nyaman dalam pembelajaran gitu. Terima kasih.